Sobat Gizi, salam swasta Harena. Sobat Gizi semua pasti sudah mengetahui apa yang disebut dengan screening gizi. Screening gizi merupakan awal dari proses asuhan gizi terstandar. Screening gizi bertujuan untuk mendeteksi pasien-pasien yang berisiko malnutrisi. Karena pada pasien yang dirawat di rumah sakit sangat beresiko untuk mengalami hospital malnutrition. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hospital malnutrition, kita akan bergabung dengan salah satu praktisi ahli gizi sekaligus Kepala Instalasi Gizi RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, yaitu Ibu Ririn Yuliati, SSIT MSI. Bu Ririn, kami ingin mengetahui mengenai hospital malnutrition. Bolehkah Ibu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hospital malnutrition? Hospital malnutrition, begini Mbak Mawar, itu merupakan kondisi malnutrisi yang terjadi ketika pasien menerima pengobatan medis di rumah sakit. Dan jangan salah bahwa hal ini dapat terjadi jika pasien yang berisiko malnutrisi tidak diberikan atau tidak mendapatkan asuhan gizi secara komprehensif. Pertanyaan selanjutnya, apakah dampak yang akan dialami oleh pasien apabila mengalami hospital malnutrition? Hospital malnutrition itu dapat berdampak banyak. Antara lain pada proses penyembuhan bagi pasien yang tidak bisa optimal, angka morbiditas, kemudian resiko komplikasi, juga akan menambah lamanya masa rawat inap yang tentunya akan meningkatkan biaya perawatan. Pertanyaan terakhir, apakah ada triks atau cara untuk menghindari terjadinya hospital malnutrition pada pasien ya Bu? Bisa Mbak, sebetulnya hospital malnutrition itu dapat dicegah apabila pasien yang berisiko malnutrisi itu segera terdeteksi. Apabila sudah terdeteksi dini, maka segera dilakukan asuhan gizi secara terstandar. Nah, bagaimana mendeteksi? Maka kita harus menyiapkan untuk mengukur atau melakukan screening gizi. Salah satunya adalah MOST, di mana MAS atau MOST ini sangat familiar dan bisa digunakan dengan mudah oleh PPA lain. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber, bahwa screening gizi menggunakan metode Malnutrition Universal Screening Tools atau MAS merupakan salah satu alternatif screening gizi yang mudah dan akurat dilakukan pada pasien dewasa. Selanjutnya, kita akan menyimak langkah-langkah pengisian screening gizi dengan metode Malnutrition Universal Screening Tool atau MAS. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan screening gizi menggunakan MAS. Tahap pertama adalah menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Cara menghitung IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Apabila IMT lebih dari 20, maka skor 0. Apabila IMT 18,5 hingga 20, maka skor 1. Apabila IMT kurang dari 18,5, maka skor 2. Tahap kedua adalah menghitung persentase kehilangan berat badan. Persentase kehilangan berat badan didapatkan dengan cara menghitung penurunan berat badan dibagi berat badan saat ini, kemudian dikalikan 100%. Jika kehilangan berat badan kurang dari 5%, maka skor 0. 5-10%, maka skor 1. Dan jika lebih dari 10%, maka skor 2. Tahap ketiga adalah menganalisa efek penyakit akut.
Jika pasien menderita penyakit akut yang menyebabkan tidak ada asupan nutrisi selama lebih dari 5 hari, maka skor 2. Contoh penyakit akut diantaranya adalah disfagia, obstruksi saluran cerna, penurunan kesadaran, cedera kepala, dan penyakit kritis. Kondisi ini tidak berlaku pada pasien dengan perawatan paliatif. Tahap selanjutnya adalah menentukan kategori risiko malnutrisi. Risiko malnutrisi ditentukan berdasarkan total skor dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Jika total skor 0, termasuk kategori risiko rendah. Jika total skor 1, termasuk kategori risiko sedang. Dan jika total skor lebih dari sama dengan 2, termasuk kategori risiko tinggi. Demikian langkah-langkah pengisian screening gizi menggunakan metode Malnutrition Universal Screening Tools atau MUST. Metode ini dapat menjadi pilihan bagi ahli gizi yang bekerja di rumah sakit untuk mendeteksi pasien-pasien yang beresiko malnutrisi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam gizi, salam swasta harena.